Musuh Publik sama Sang Penghasut. itu tentang apa tuh? Nah, Dua lagu itu. Musuh Publik seru nih. Jadi zaman-zamannya itu lagi ribet nih ya kan. Nah, Ahok, Habib Rizik. Pilkada DKI. Iya itu PKD DKI. Pilkada Ya. DKI, Betul, ya. 2017 itu ya. kan. Ya. Itu gue di grup band gue itu, gue pro Habib Rizik, ada yang pro Ahok. Oke. Tiba-tiba kita bikin lagu buat mereka. Gue bikin yang bener-bener akhirnya ini lirik Musuh Publik karena dua tokoh ini tuh lagi jadi musuh publik. Ini bisa dipakai buat pendukung Habib Rizik, bisa dipakai buat pendukung Ahok ceritanya sih. Oke. Jadi ini kayak pisau bermata dua nih. Jadi akhirnya ya udah gue bikin itu tuh memang karena lagi itu gue ngelihat isu politiknya lagi di situ, Chief. Karena masif banget kan pergerakannya itu kan saat itu kan. Dan efeknya juga lumayan parah kan gitu kan, sampai ada isu kudeta segala macam kan, ada pergerakan itu kan. Ya. Nah itu makanya akhirnya gue bikin situ dan gue nggak nyerang pihak manapun, gue cuma memberitahukan bahwa ya sekarang nih di Indonesia ini ada yang namanya musuh publik. Dan lu yang nggak tahu apa-apa, lu nggak usah yang ngejudge mereka secara babi buta kalau lu nggak tahu apa-apa tentang mereka gitu loh, gitulah. Gue lebih ke apa ya, menyadarkan anak-anak metal nggak usah yang kalau lu nggak ngerti nggak usah ikut campur gitulah. Ini urusan ini tuh kalau lu makin lu goreng malah efeknya malah makin gede gitulah. Itu urusan politik Pilkada DKI, Pilpres itu tuh sampai ke akar rumput anak-anak metal tuh. Parah. Iya. Mereka itu memang kita ngelihatnya apa ya, orang-orang banyak yang skeptis dengan anak-anak underground, padahal mereka tuh banyak orang-orang pinter di sana, Chief. Maksudnya pinter gimana nih? Mereka itu orang-orang intelijensianya tinggi, intelektualnya tinggi itu banyak dan mereka tuh sadar politik sebenarnya, tapi memang mereka itu selama ini paradigmanya dilihat sebagai orang yang selalu rebel ya, berontak ya, dan akhirnya orang-orang di luar sana pada umumnya ngelihat mereka tuh ya sebelah mata gitu kan. Sebenarnya mereka sadar politik gitu, dan memang sebagian besar memang mereka acuh tak acuh sama yang namanya politik, apalagi arti dari demokrasi mungkin mereka juga belum mengerti secara rebel ya, berontak ya. Dan akhirnya orang-orang di luar sana pada umumnya ngelihat mereka tuh ya sebelah mata gitu kan. Sebenarnya mereka sadar politik gitu, dan memang sebagian besar memang mereka acuh tak acuh sama yang namanya politik, apalagi arti dari demokrasi mungkin mereka juga belum mengerti secara utuh gitu kan. Karena mungkin memang lingkungan mereka yang kelasnya masih grassroots banget gitu lah kan. Nah makanya gue di sini juga kenapa gue tertarik untuk masuk MJJ ini dari visinya itu. Gue pengen ngajak teman-teman gue untuk kita sadar kita tuh hidup di satu negara yang ibaratnya politik itu udah apa ya, politik praktis atau politik secara ilmu itu emang kita harus ngerti gitu loh. Kita harus ngerti gitu loh, maksudnya basic politik itu kita harus ngerti gitu lah. Contohnya kita kalau ada pesta demokrasi ya kita harus ikut serta di situ. Suara-suara kita tuh menentukan gitu loh. Jangan sampai lu nggak peduli sama negara lu dengan lu jadi golput gitu. Tapi lo kemarin mengarahkan pada saat pilkada atau pilpres kemarin lo mengarahkan ke pendukung-pendukung lo itu. Saat itu gua belum sampai tahap untuk, karena saat itu chaos kan di bawah juga, karena terjadi perpecahan antara dua kubu itu kan. Dan di metal pun mereka jadi punya grup yang memang tadinya satu jadi pecah karena adanya pilkada itu, dan pilpres kemarin juga pun itu berdampak juga ke anak-anak underground gitu kan. Di situ pun gue juga belum, tapi gue seneng mereka udah berpartisipasi gitu loh, Chief, secara generalnya gitu kan. At least mereka sadar berpolitik, akhirnya jadi pemilih juga, jadi pemilih cerdas lah ibaratnya gitu kan. Sampai mereka akhirnya ya nggak golput gitu kan. Dan mereka milih tuh? Milih. Nyoblos mereka? Nyoblos, rata-rata nyoblos gitu kan. Walaupun ada beberapa temen gue juga di grup, mendingan gue tidur. Banyakan yang mana tuh? Antara yang nyoblos sama yang... Kalau di grup gue sih banyakan yang tidur sebenarnya. Oke. Karena mereka udah muak dengan yang namanya perang di sosial media. Itu udah bener-bener jadi kayak battlefield banget kan sosial media, terutama Facebook saat itu kan. Jadi mereka kayak yang apa sih, dia juga siapapun presidennya, siapapun gubernurnya juga lu tetap aja lu miskin-miskin juga, sampai ada gitulah opini-opini seperti itu tuh banyak banget jadinya. Jadi banyak banget sampai akhirnya udahlah gue malas ikut-ikutan kayak gini kayak gitu. Jadi sebetulnya mereka peduli tapi acuh tak acuh. Betul, karena apalagi ditambah banyak konflik seperti itu kan. Mereka ngelihat temennya jadi musuhan gara-gara pilpres, pilkada itu. Jadi karena anak-anak metal itu idealismenya tinggi, ya mereka dengar apa kata mereka aja gitu loh. Dengar kata siapa mereka? Kata diri mereka sendiri. Mukanya kalau menurut gue ini
nggak asik ya udah bodo amat, orang mau bilang apa mereka tuh udah bodo amat sama omongan orang karena idealisme mereka tinggi banget. Oke. Hmm. Nah ini kan kita nih ada pesta demokrasi lagi nih tahun 2020 pilkada serentak. Nah ini kan anak-anak metal kan dari ujung barat sampai ujung timur kan ada nih semua komunitas musik. Betul. Ini segala macem. Apa mereka yang di daerah-daerah ini sebetulnya peduli juga nggak sih sama kondisi demokrasi kita sebetulnya? Terakhir yang gua sempat ke Solo ketemu anak-anak Solo itu termasuk kota besar juga sih ya. Itu malah mereka ternyata lebih excited. Lebih excited. Lebih excited. Gua nggak tahu kenapa ya, apa beda culture sama Jakarta yang udah lebih majemuk Jakarta gitu kan, yang udah westernisasinya juga udah lebih tinggi gitu kan. Liberalismenya juga lebih tinggi daripada di daerah-daerah. Gua ke Solo, gua ke Jogja, gua ketemu anak-anak metal sana. Mereka malah ngomongin politiknya lebih oke. Lebih objektif. Gimana tuh maksudnya? Gue 01 misalnya, dia 02. Mereka ngebaur, mereka tukar pikiran. Ngeblend mereka? Ngeblend di Solo. Gak norak tuh ya? Gak norak, ngobrol di angkringan, Chief. Gue ada fotonya tuh, gue nongkrong. Gue cuma dengerin mereka, gila, damai banget loh. Berarti orang kota kalah sama... Nah itu dia, gue juga gak tahu nih apa, karena culture atau apa karena memang budaya yang segitu majemuknya di Jakarta, gue gak ngerti lagi ya, maksudnya efeknya tuh dari mana gitu kan. Tapi di daerah tuh mereka lebih apa ya, karena mungkin tingkat apa ya, kultur mereka masih tinggi ya, maksudnya kayak kebudayaan mereka terus kayak saling toleransinya mungkin tinggi ya, gue juga nggak ngerti ya, karena mereka mungkin masih istiadatnya masih bagus ya kalau di daerah ya. Tapi gue belum menjamah ke Kalimantan atau ke Sulawesi dan sekitarnya. Cuma kalau untuk di Medan sama di Solo yang memang kita punya base di sana, itu mereka benar-benar open minded aja, dan ngomongin politik itu benar-benar jadi knowledge yang bagus, bukannya jadi saling hantam gitu. Oke. Terus pesan lo buat para generasi muda nih, anak-anak komunitas musik menghadapi situasi pandemi ini, apalagi udah akan ada pilkada serentak 2020 walaupun nggak terfokus di ibu kota, di daerah-daerah lain, lo ada pesan apa buat anak-anak musik ini atau generasi muda Indonesia lah dalam menyongsong demokrasi kita? Karena menurut gua demokrasi sama politik itu dua hal yang berbeda. Politik ya punya banyak persepsi lah, tapi demokrasi kan berbeda pendapat tuh boleh. Betul. Kalau pesan gua sih anak-anak metal sekarang harus lebih cerdas aja sih ya. Cerdas dalam arti mereka bisa memilah sendiri mana yang apa ya, sekarang kan karena berita udah banyak lah yang bertebaran di sana sini tuh udah masif dan nggak terfilter kan. Pesan buat mereka tuh, gue berharap mereka bisa lebih cerdas dalam berdemokrasi. Karena demokrasi itu memang diperlukan gitu kan di hidup tuh, perbedaan pendapat memang diperlukan. Jadi jangan terlalu kaku gitu kan. Beda pendapat langsung dimusuhin tuh jangan. Walaupun idealisme lu tinggi semua, kita Indonesia itu juga bisa bersatu karena perbedaan kan. Jadi jangan sampai lu mengkotak-kotakan segala macem, junjung demokrasi. Intinya sih gue pengen lu semuanya lebih cerdas gitu loh, lebih cerdas dalam bersikap dan dalam dalam ngeluarin statement segala macem, dan dalam menilai orang yang berbeda sama lu gitu loh. Lu harus bisa tanamin itu sih. Dan untuk pilkada serentak ya gue harap lu semua bisa berpartisipasi, karena ibaratnya negara kita itu ya tulang punggungnya kita anak-anak muda sekarang gitu kan. Jadi lu harus peduli. Pokoknya lu jangan pernah kayak John F Kennedy dulu bilang kan, jangan pernah lu nanya apa yang udah negara lu kasih buat lu, tapi lu harus tanya apa yang udah diri lu kasih buat negara lu itu. Gawat. Lu bakal bikin lagu lagi kan nih ngomong-ngomong nih? Gue bakal bikin lagu lagi. Banyak banget di otak gue, Chief, yang gue pengen keluarin. Gue ada satu lagu namanya Hantam Amarah. Itu gue bener-bener gue gregetan banget sama orang-orang yang ngancurin demokrasi. Mereka tuh keyboard warrior kalau gue bilang, tapi di lirik gue itu gue nyebut mereka tuh banci, papan kunci. Keyboard warrior maksudnya yang cuma mereka berani di sosial media. Oke. Mereka nggak berani face to face, emang cuma jadi jadi banci papan kunci kalau gue bilang kan. Kayak gitu-gitu, dan mereka itu yang ngerusak narasi, ngerusak demokrasi itu mereka itu. Jadi akhirnya pecah lah kita. Gue nggak tahu ini ada agenda dari luar atau gimana, gue nggak tahu, karena kita tuh fragile banget, dan pasti negara luar senang banget kita kayak gini, Chief. Kira-kira lo akan bikin lagu apa?
gue sih udah ada di otak gue, yaitu kan maksudnya si Hantam Amara itu satu, dan kedua gue sih pengen bikin lagu tuh gue pengen bikin lagu tentang COVID sebenarnya. Lagu tentang COVID. Betul. Tapi gue lebih ke globalnya, gue bikin lagu tentang pandemi lah ya. Pandemi dalam arti di sini pandemi itu gue mau ngasih tahu pandemi itu bukan cuma penyakit doang, tapi pola pikir. Waduh. Bisa viral juga, orang tuh bisa kena brainwash. Itu sekarang kalau gue lihat itu sebuah pandemi. Ini beda banget loh Apit, yang di depan kamera sama di belakang kamera ini beda. Kalau di belakang kamera sampah semua isinya. Cuma ini tampil beda banget ini. Gue nggak nyangka. Karena sebelahnya lu adalah 5 orang di sekitar lu. Gawat lu. Jadi lu semua nih yang ngeremehin anak-anak metal udah ubah tuh persepsi lo. Ini dalam ini. Nggak seperti yang lu bayangkan tentang anak metal. Iya, kayak mereka tuh harus sadar. Baru mungkin banyak orang yang baru kenal istilah pandemi karena COVID ini kan. Tapi sebenarnya kita udah banyak banget kita kena pandemi, udah beribu-ribu kali. Pandemi dari pola pikir, pandemi dari kebudayaan, itu sebuah pandemik yang itu tuh akhirnya udah masuk ke dalam diri lu, lu tuh udah terkontaminasi. Virus itu udah masuk ke lu jadi bukan kayak orang Indonesia lagi, lu juga udah tidak bisa berpikiran sehat lagi, lu menghilangkan kultur-kultur dari Indonesia. Itu semuanya tuh gue bilang tuh virus. Makanya pandemi itu tuh bukan cuma sebuah wabah yang dibawa oleh virus atau bakteri, tapi kebudayaan atau pola pikir di situ. Banyak pandemi orang yang nge-brainwash orang jadi bodoh tuh juga banyak banget. Orang jadi anarkis tuh semuanya pandemi kalau gue bilang. Gue mau ngangkat itu di lagu selanjutnya. Di lagu selanjutnya. Dan masih related kan sama yang namanya COVID ini kan, mumpung lagi ini. Related banget nih. Iya. Dalam itu tadi yang lo sampaikan itu. Karena gue main sama lu sih, Cip. Gila. What? Gue ngerokok boleh ya? Boleh. Santai. Tadi logam mulia. Logam mulia. Itu apa? Kalau nggak salah tadi lo sempet dapat penghargaan apa tuh? Oh iya. Alhamdulillah banget tuh, single pertama kita tuh Musuh Publik. Itu nggak tahu siapa yang daftarin di AMI Awards, tiba-tiba kita dapat undangan. AMI Awards dari sekian ratus band kita masuk main ini. 5 kan nominasi metal terbaik. Itu cuma 5 kan dari ratusan band. Kita masuk ke grand final itu. Gue datang ke sana dan baru sekali ngerasain oh ternyata anak metal tuh ada apresiasinya juga gitu loh. Dan oke, maksudnya musik Indonesia juga udah lumayan menghargai lah anak-anak underground itu, karyanya dihargai gitu loh dengan adanya nominasi untuk metal terbaik se-Indonesia. Apa tuh? Ukurannya apa? Nah, gue gak tau ya kalau parameternya si penjuriannya si AMI Awards seperti apa, karena mungkin kalau gue lihat mungkin ya dari segi musikalitas ya itu udah pasti ya, kualitas musiknya itu, dan parameternya lain gue juga kurang ngerti, tapi memang mereka pasti punya prosedur sendiri lah, mereka punya teknik sendiri untuk menilainya seperti apa sih kayak gitu. Teknis lah ya itu lah. Iya banget, pokoknya itu udah dapur mereka lah. Iya. Yang penting gue kemarin kepilih gitu kan. Nah itu kan kalau misalnya di anak-anak underground, ketika band ini kan indie kan, band indie kan. Ketika udah sampai dapat penghargaan kayak gitu tuh bukannya ada ketakutan akan ditinggal penggemar ya? Nah itu dia. Kalau dulu memang ada yang namanya anti major label. Nah memang dan sekarang dengan dengan sudah teknologi semakin oke segala macam, malah sekarang major label tuh kegeser. Kita sekarang bikin musik, kita produksi sendiri, kita publish sendiri, kita pasarin sendiri, udah bisa, Chief. Ada banyak banget digital platform yang sekarang, Spotify, Joox, segala macam. Lu tinggal masukin ke satu agensi, lagu lu udah ada di mana-mana. Jadi tuh sekarang juga nggak ada lagi istilah indie tuh. Sekarang kita ada istilah namanya indie mainstream jadinya. Indie mainstream? Iya, indie yang udah ngelebihin mainstream gitu loh. Udah ngelebihin label. Contoh kayak Payung Teduh, Moka. Mereka independen, tapi income-nya lebih besar dari Peter Pan. Wow, yang bener loh. Ya, lihat listener Peter Pan sama Payung Teduh di Spotify, banyakan mana? Nggak tahu. Sorry Peter Pan, sorry. Noah. Karena gue lihat di Indonesia, gue pernah 2018 atau 2019 gue ngeliat 3 terbaik monthly listenernya Spotify di Indonesia. Yang pertama itu 3 juta monthly listener itu Richiga.
Richie G tuh Rich Brian, keduanya paling teduh 600.000 monthly listeners. Gitu Dan ya. masif apa nggak ada. Jadi sebetulnya indie label atau major label udah bukan isu lagi di era Udah bukan sekarang. isu lagi. Udah bukan Karena isu. sekarang kita udah nggak ada batasan ruang dan waktu kan untuk kita nge-publish musik kita kan. Kita udah bisa do it yourself lah ibaratnya kalau bahasanya kan, DIY itu kan. Jadi udah major label tuh sekarang juga udah cuma ngurusin off air aja. Kalau untuk dari masukan dari royalti musiknya itu ya dari digital platform. Itu yang makanya kita nggak bakal bisa survive kalau kita nggak ikutin teknologi gitu kan. Yang Kayak gitu. Nah ini lo pakai